Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat, Bu. Suara ibu kedengaran kan? kedengaran Bu. Bu. Baiklah, karena anak-anak ibu pada semangat semua, walaupun kita sedang lagi ada pandemi gini, sehingga membuat kita tidak memungkinkan belajar secara tatap muka, melainkan harus belajar secara daring, tetapi tidak membuat kita luntur untuk semangat belajar ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Ibu minta kepada ketua kelas memimpin doa. Terima kasih Bu. Baiklah, kepada teman-teman saya sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, Ibu akan mengabsensi kalian ya. Ibu akan mengabsensi melalui Ibu panggil satu-satu dan Ibu akan juga mengirim link Google Form. Baik, Ibu panggil ya namanya. Lailan Sapitri. Hadir, Bu. Tiara Indriani. Hadir, Bu. Sri Lestari. Hadir, Bu. Rifa Indriani. Saya, Bu. Dina Adinda. Saya, Bu. Najihan Ariska. Hadir, Bu. Putri Haryani. Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Siti Aisyah. Hadir, Bu. Ade Widya. Hadir, Bu. Ada ya, mungkin lagi ada jaringan. Hadir, Indah. Bu. Hadir. Indah. Hadir, Bu. Atala. Hadir Bu, hadir. Ya, Halimah. Hadir, Bu. Aurinja. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, di sini Ibu akan terlebih dahulu ya kepada semua. Kita membahas tentang. Nah, apakah anak-anak ada yang masih ingat? Keluarlah, Mbak Janji marah ya. Ciri-cirinya? Saya, Bu. Ya, silakan, Tiara. Nah, jadi jamur atau cendawan merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Sedangkan ciri-ciri jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa.
Iya, benar ya yang dikatakan Tiara. Nah, apakah ada yang tahu perbedaan dari jamur dengan tumbuhan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, Bu, jamur dan tumbuhan itu memiliki perbedaan. Jika jamur itu termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak memiliki klorofil, sedangkan tumbuhan itu mempunyai klorofil dan dapat membuat makanan sendiri, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya kepada Halima dan Tiara. Beri aplaus kepada mereka. Jawaban kalian benar ya. Jadi perbedaan antara jamur dengan tumbuhan itu, tumbuhan memiliki klorofil dan dapat menghasilkan makanan dengan sendirinya. Sedangkan jamur itu tidak memiliki klorofil seperti yang dikatakan Halimah tadi. Dan jamur juga tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang plantae. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu pada KD 3.8 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Dan KD 4.8 menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis genetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu Ibu mengharapkan peserta didik Ibu ini mampu mengidentifikasi ciri umum tumbuhan, kemudian mampu untuk membandingkan ciri-ciri umum divisi dalam kingdom plantae atau tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ciri umum tumbuhan dan klasifikasi kingdom plantae. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu apa sih itu plantae. Jadi, kingdom plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Nah, tahukah anak-anak Ibu semua, ada sekitar 350.000 spesies tumbuhan di bumi yang sudah teridentifikasi. Meskipun tumbuhan memiliki keanekaragaman yang tinggi, tetapi terdapat beberapa persamaan ciri sehingga mereka dikelompokkan dalam suatu kingdom yang sama seperti makhluk hidup lainnya. Tumbuhan tersusun juga dari sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri kingdom plantae. Jadi, yang pertama itu, tumbuhan disusun oleh sel eukariotik, yaitu sel yang membran inti, berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Lalu ada juga ciri kedua, yaitu tumbuhan termasuk organisme autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri karena memiliki kloroplas. Lalu yang ketiga yaitu tumbuhan juga memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Adanya dinding sel menyebabkan sel tumbuhan memiliki struktur yang kaku dan tidak dapat berubah bentuk.
Lalu ciri berikutnya yaitu tumbuhan juga mengalami metagenesis. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi, Bu, di sini saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan metagenesis itu? Terima kasih ya Putri, pertanyaannya bagus. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Putri, apakah anak-anak Ibu ini ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya, Bu. Iya, silakan Jihan. Makasih, Bu. Jadi, Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Putri. Metagenesis itu bisa disebut sebagai pergiliran keturunan, Bu. Jadi, itu merupakan daur hidup yang dialami oleh organisme yang untuk setiap fase atau tahapannya melibatkan individu dengan kandungan genetik yang berbeda. Itu misalnya data haploid yang disebut N, dan juga data diploid yaitu 2N. Jadi istilah itu biasanya dipakai pada konteks-konteks organisme yang termasuk dalam tumbuhan hijau alga merah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Jihan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Bu, saya Bu ingin menjawab, Bu. Iya, silakan Rifa. Nah, menurut saya, Bu, metagenesis atau pergiliran keturunan ini adalah siklus yang biasanya terjadi pada tumbuhan yang berspora, Bu, di mana generasi ini diganti dengan generasi yang bereproduksi secara aseksual, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kepada Najihan dan juga Rifa. Jadi benar ya yang dikatakan tadi. Jadi pergiliran keturunan ini atau metagenesis ini merupakan daur hidup organisme pada tumbuhan yang berspora, di mana generasi yang bereproduksi secara seksual akan digantikan dengan generasi aseksual. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi kingdom plantae. Nah, karena banyaknya jenis tumbuhan, maka untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya, tumbuhan dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tumbuhan diklasifikasikan menjadi beberapa divisi. Nah, yang pertama itu ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Lalu ada Pteridophyta atau yang dikenal dengan tumbuhan paku. Dan selanjutnya itu divisi yang memiliki spesies dengan jumlah paling banyak, yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Bryophyta atau tumbuhan yang paling sederhana. Nah, Bryophyta atau tumbuhan paling sederhana ini juga disebut dengan tumbuhan lumut. Ada yang tahu nggak kenapa sih Bryophyta ini dikatakan tumbuhan yang paling sederhana? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Saya, Bu. Iya. Saya, Bu. Iya, apa itu, Tarif? Jadi, Bu, kenapa Bryophyta itu dikatakan tumbuhan yang paling sederhana? Karena sebagai tumbuhan, karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Meskipun belum memiliki akar sejati, tumbuhan lumut ini memiliki struktur akar semu yang disebut rhizoid. Nah, alasan lain lumut disebut sebagai tumbuhan yang sederhana karena tidak memiliki berkas pembuluh xilem dan floem. Tumbuhan ini sendiri memiliki beberapa jenis seperti lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk.
Baik. Nah, tumbuhan bryophyta ini juga mempunyai ciri-ciri, Bu. Yang pertama itu sebagian bersifat talofita dan sebagian bersifat karmofita. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Tari. Jadi benar ya yang dikatakan Tari tadi, mengapa bryophyta dikatakan tumbuhan yang paling sederhana. Nah, lalu sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari bryophyta. Nah, yang pertama itu ada ciri sebagian bersifat talofita dan sebagian bersifat karmofita. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa sih itu talofita dan apa sih itu karmofita? Saya, Bu. Ya, silakan Dina. Jadi untuk yang talofita yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antar akar, batang, dan daun. Sedangkan untuk karmofita yaitu sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Benar ya yang dikatakan Dina tadi. Jadi talofita itu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Sedangkan karmofita itu sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Nah, selanjutnya, ciri yang kedua yaitu tumbuhan lumut juga disebut juga dengan tumbuhan peralihan. Nah, apakah ada yang tahu nih apa itu tumbuhan peralihan? Seperti apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, tumbuhan lumut disebut juga tumbuhan peralihan karena ada yang berupa tumbuhan masih berupa talus atau lembaran. Contohnya seperti lumut hati, tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati. Contohnya lumut daun. Ciri yang selanjutnya yaitu tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan vegetasi perintis? Jadi, dikatakan tumbuhan perintis itu karena tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu hidup. Kemudian dia mempunyai dua bentuk generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Nah, coba Ibu tanya ya sama Ade, apa sih itu gametofit dan apa sih itu sporofit? Iya, Bu. Jadi, Bu, menurut saya, kalau fase gametofit itu, dia menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Sedangkan kalau fase sporofit itu, dia menghasilkan spora, Bu. Kalau reproduksinya bagaimana? Menurut saya, gametofit itu seksual dan sporofit itu aseksual, Bu. Terima kasih. Iya, benar. Jadi, benar ya yang dikatakan Ade tadi. Jadi yang secara seksual itu dia gametofit karena dia menghasilkan sel kelamin, sedangkan aseksual itu sporofit, yaitu dengan cara menghasilkan spora. Baik, di sini dapat kita lihat ada gambar dari tumbuhan lumut. Di sini Ibu akan bertanya kepada Miftah ya, yang sporofit itu bagian mana dan gametofit itu yang bagian mana? Silakan Miftah. Baik, Bu, terima kasih. Jadi menurut saya yang bagian A itu dia sporofit, Bu. Alasannya kenapa, Miftah? Karena pada bagian A itu terdapat tulisan bagian sporangium. Terima kasih, Bu. Ya, benar ya yang dikatakan Miftah bahwa yang bagian A ini memang sporofit, tapi bukan karena ada tulisan sporangiumnya ya. Nah, kalian tahu nggak sporangium itu apa? Jadi, sporangium itu kotak atau kapsul tempat spora dibentuk pada saat spora sudah matang. Nah, sporangium pecah sehingga spora akan keluar di bawah air
atau diterbangkan angin sehingga akan menjadi individu baru. Nah, kalau seta itu dapat kita lihat ada seta. Seta ini merupakan tangkai untuk menopang sporangium. Kalau gametofit itu bagian B ya. Nah, terlihat ya bagian B itu gametofitnya. Gamet jantan dan betina akan bertemu dan akan melebur menjadi zigot dan akan berkembang menjadi individu baru yang menghasilkan tumbuhan sporofit. Kita bisa lihat di gambar, bagian sporofit ini masih menempel pada bagian gametofit. Kalau stolon dan rhizoid pasti kalian sudah tahu kan? Sudah, Bu. Iya, coba Indah jelaskan apa sih bagaimana stolon itu? Kalau stolon itu menitifikasi dari batang yang tumbuh menyamping dan bagian ruasnya itu akan tumbuh tanam-tanaman baru, Bu. Kalau rhizoid itu struktur yang menyerupai akar, Bu. Iya, benar. Terima kasih ya, Indah. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakannya antara gametofit dan sporofit. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, ini merupakan contoh dari bryophyta ya. Ada lumut daun, seperti inilah gambarnya. Lalu ada lumut hati, ada lumut kandung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Pteridophyta. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bryophyta. Sekarang kita akan membahas mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini berbeda dengan tumbuhan lumut. Tumbuhan paku telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan juga memiliki filem dan floem. Tumbuhan paku dapat hidup di air, pada tempat yang lembab, bisa juga menempel pada tumbuhan lain dan sisa-sisa tumbuhan lain. Nah, di sini kita dapat lihat ada daun muda yang menggulung. Itu ciri dari tumbuhan paku. Kemudian di situ ada juga trofit yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Kemudian yang di sampingnya lagi, itu disebut juga kayak bintik-bintik yang disebut dengan sporofit. Nah, di situ penghasil spora. Seperti yang kita lihat di sekeliling kita, jika kalian ingin mengamati tumbuhan paku, nah di situ bisa kalian lihat dari bagian daun tumbuhan paku ini, di bagian bawah daunnya terdapat seperti bintik-bintik yang dinamakan sporofit atau spora tadi. Nah, pada Pteridophyta ini, atau tumbuhan paku ini, terdapat jenisnya. Yang pertama itu ada paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, dan juga ada paku sejati. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai spermatophyta. Divisi ketiga dari spermatophyta atau tumbuhan berbiji, yang spesiesnya paling banyak ditemukan di bumi. Berdasarkan letak bakal biji spermatophyta dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau disebut dengan angiospermae. Nah, gymnospermae ini terdiri dari Cisadophyta, misalnya Pakis haji, kemudian ada Ginkgophyta, contohnya spesies Ginkgo biloba, yang merupakan salah satu spesies yang masih hidup
dari divisi Ginkgophyta. Lalu ada juga pohon pinus yang termasuk divisi Coniferophyta. Dan satu lagi yaitu melinjo yang termasuk divisi Genotophyta. Itulah klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka. Berikutnya, klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, terdiri dari monokotil dan dikotil. Nah, pada monokotil seperti padi, jagung, kunyit, dan lengkuas. Selain tumbuhan monokotil, ada juga tumbuhan dikotil. Yang termasuk pada ini yaitu singkong, kentang, tomat, dan kembang sepatu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Jadi, Bu, saya ingin bertanya, apa persamaan dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta, Bu? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Halimah bertanya, apa sih perbedaan dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta? Nah, dari persamaan tiga divisi tersebut, ketiganya sama-sama bisa melakukan fotosintesis atau bersifat multiselular, terdiri dari banyak sel. Kemudian, dia memiliki klorofil. Nah, sampai sini sudah paham kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, pembahasan kita sudah selesai ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, di mana Ibu akan membagikan LKS dan kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok. Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama terdiri dari Rifa, Roma, Jihan, Dina, Dede, Lailan, Aisyah, dan juga Indah. Lalu kelompok yang kedua ada Atala, Miftah, Maurin, Ade, Tiara, Halimah, Sari, Anggrian, dan Putri. Baik, ini lembar kerja tugas kalian ya. Nah, jadi tugas kalian mengamati dari ketiga gambar tersebut. Kemudian amati perbedaan, kemudian tulis di dalam kolom ini ya. Nah, Ibu akan berikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini kalian akan menggolongkan dari tumbuh-tumbuhan ini. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, silakan dikerjakan ya. Apakah sudah selesai berdiskusinya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Baik, coba Ibu minta kelompok 2 untuk menjawab terlebih dahulu soal nomor 1 mengenai ciri-ciri dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta serta perbedaannya. Silakan kelompok 2. Baik, Bu, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana kami akan menjawab soal nomor 1, yaitu tentang ciri-ciri dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Yang pertama pada habitatnya. Lumut ini tempatnya lembab, paku tempat basah, dan Spermatophyta di tempat kering. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Maureen. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Nah, yang kedua itu pada perakarannya. Untuk tumbuhan lumut itu dia rhizoid. Pada tumbuhan paku, serabut, dan spermatophyta akarnya tunggang dan serabut. Yang ketiga, pada ciri batangnya, tumbuhan lumut itu tidak ada batang. Tumbuhan paku batangnya itu berbentuk seperti rizoma. Sedangkan spermatophyta batangnya berkambium dan tidak berkambium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Selanjutnya itu daunnya mikrofil. Sedangkan pada ukuran mikrofil dan makrofil dan spermatophyta itu tunggang atau majemuk. Kemudian yang kelima pada ciri klorofil pada lumut, paku, dan spermatophyta ada klorofilnya. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Nah, jadi pada ciri yang pertama adalah ciri dari habitatnya. Nah, tumbuhan lumut berada di tempat yang lembab atau basah. Kemudian tumbuhan paku berada pada tempat yang lembab atau basah juga dan tumbuhan spermatophyta berada di tempat yang kering. Selanjutnya ciri yang kedua yaitu perakaran. Nah, pada tumbuhan lumut akarnya rhizoid. Tumbuhan paku mempunyai akar serabut dan tumbuhan biji akarnya tunggang dan juga serabut. Selanjutnya akan dijelaskan dari Lailan. Selanjutnya, ciri yang ketiga. Pada ciri batangnya itu, pada tumbuhan lumut tidak memiliki batang, paku-pakuannya itu memiliki bentuk batang yang berbentuk rizoma, dan tumbuhan berbiji memiliki batang yang berkambium dan tidak berkambium. Ciri yang keempat itu, yaitu pada daunnya. Pada tumbuhan lumut memiliki daun yang tidak mikrofil atau daun mudanya yang tidak menggulung. Pada tumbuhan lumut memiliki daun yang mikrofil dan makrofil. Daun mudanya menggulung, dan tumbuhan berbiji memiliki daun tunggang atau majemuk. Kemudian, tulang daun itu menyirip atau menjari, tulang dan sejajar atau melengkung. Ciri yang kelima pada klorofilnya. Nah, pada tumbuhan lumut, paku dan tumbuhan berbiji memiliki klorofil. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, jawaban kalian semuanya benar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ibu minta kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan jawabannya. Silakan. Baik, di sini kami kelompok 1 akan melanjutkan soal nomor 2. Nah, di gambar pertama itu ada tumbuhan paku suplir, dan itu termasuk dalam tumbuhan Pteridophyta. Sedangkan di gambar nomor 2 itu pakai saji termasuk Spermatophyta, dan sedangkan di gambar nomor 3 itu lumut daun Bryophyta. Baik, Bu. Saya akan melanjutkan jawabannya. Jadi, pada gambar nomor 4 itu lumut hati Bryophyta. Gambar nomor 5 merupakan pagu sejati tergolong Pteridophyta, dan gambar nomor 6 yaitu pohon kelapa tergolong Spermatophyta. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusinya untuk jawaban nomor 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 2, yaitu pada gambar yang pertama itu ada tumbuhan paku suplir yang tergolong dalam klasifikasi pada tumbuhan Pteridophyta. Kemudian pada gambar yang kedua itu adalah pakis haji yang mana tergolong dalam klasifikasi tumbuhan Spermatophyta. Dan yang gambar ketiga itu merupakan lumut daun yang termasuk ke dalam kelompok Bryophyta. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tiara. Baik, saya akan melanjutkan pada gambar keempat. Pada gambar keempat, termasuk paku-pakuan termasuk ke dalam kelompok Pteridophyta. Pada gambar kelima, paku sejati termasuk ke dalam kelompok Pteridophyta, dan pohon kelapa itu termasuk ke dalam kelompok Spermatophyta. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Nah, jadi kelompok 1 tadi itu benar semua ya jawabannya. Nah, untuk kelompok 2, itu kalian ada yang kurang teliti. Nah, jadi salah satu pada nomor 4, pada gambar nomor 4 itu kan dia terdapat gambar lumut hati. Kenapa bisa dikatakan lumut hati? Karena dia itu masih belum bisa dibedakan yang mana akarnya dan batangnya. Nah, baiklah anak-anak ibu. Ternyata tumbuhan itu banyak sekali ya keanekaragamannya. Ada tumbuhan paku, lumut, dan juga ada tumbuhan biji-bijian. Bahkan dengan beragam-ragam bentuk dan cirinya, bahwa negara kita ini memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati, khususnya tumbuhan. Nah, kita bisa melihat ya macam-macam tumbuhan yang pasti dengan adanya berbagai macam tumbuhan di sekeliling kita, maka pasokan oksigen akan terpenuhi karena adanya proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, pembelajaran kita akan selesai. Di sini Ibu ingin dari kalian menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kingdom Plantae atau dikenal dengan tumbuhan. Ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil dengan ciri-ciri pada dinding selnya yang tersusun selulosa, di mana dia mempunyai klorofil yang fungsinya ini untuk fotosintesis yang bersifat autotrof dan dapat mengalami pergiliran keturunan. Klasifikasi pada tumbuhan Plantae ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, yang kedua Pteridophyta yaitu tumbuhan paku, dan yang terakhir yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Sekian Bu. Baik, terima kasih kepada Siti Aisyah. Beri applause kepada Siti Aisyah. Nah, jadi Ibu cukupkan sampai di sini ya materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Kita akan membahas mengenai reproduksi dari kingdom Plantae. Nah, tetap semangat ya untuk anak-anak Ibu. Ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga jangan lupa mencuci tangan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. And make each moment slide and take your sweet time, sweet, sweet time, sweet, sweet time. You've got to take your sweet, sweet time, sweet, sweet time, sweet, sweet time. You've got to take your sweet, sweet time. I want to go where the water's cold, where time is elastic and tales are told. The need